pagi semuanya. Terima kasih buat kehadirannya pada pagi hari ini, tepat pada waktunya. Kita akan memulai. Saya boleh buka ya? Ya, supaya lebih enak. Bisa melihat senyum saya. Baik, kita mengundang Roh Kudus ke dalam hati kita masing-masing untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mengikuti acara pagi ini. Kami mengundang Roh Kudus. Sama-sama berdiri menyanyikan lagu Bagaikan Hujan.
Terima kasih pula Bapa, Engkau sudah berikan nafas kehidupan kepada masing-masing kami, sehingga kami masih bernafas dengan leluasa pada pagi hari ini. Dan pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bukai hati dan pikiran kami, jadikan kami sebagai lilin yang kecil bagi sekitar-Mu. Ampunkan dosa kami banyak karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita duduk. Pada pagi hari ini, renungan pagi yang dipercayakan kepada saya berjudulkan mengambil tanggung jawab sebagai pembuat bahtera, gitu kan ya, mengambil tanggung jawab sebagai pembuat bahtera. Ayat yang saya mau ambil pada pagi hari ini adalah terdapat di dalam Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini perintah daripada Allah pada waktu itu kepada Nuh. Waktu itu Nuh, kita sama-sama sudah mendengarkan ceritanya. Dia sekian lama, bertahun-tahun, berbulan-bulan mengabarkan kepada orang-orang pada waktu itu untuk menyiapkan diri untuk berkumpul ke dalam bahtera. Dan waktu itu dia dipercayakan oleh Allah untuk membuat satu bahtera, di mana bahtera itu terbuat dari kayu gofir dan berpetak-petak dan ditutup dengan pakal dari luar dan dalam. Kayu gofir. Dalam hal ini kita sama-sama tahu walaupun Nuh adalah pelaku, dia hanya mengerjakan, tapi dalam hal membuat satu bahtera itu adalah Allah sendiri yang turut campur tangan dalam pembuatan bahtera itu. Allah adalah ilmuwan material yang luar biasa. Kayu gofir, berdasarkan petunjuk Allah, itu Allah sendiri yang memilihkan kayu itu, kayu gofir. Dia unggul sebagai insinyur arsitektur di sini katakan. Kayu gofir itu apa ya? Pertanyaan yang menggelitik dan sangat bagus, karena nggak ada pohon yang disebut kayu gofir pada saat ini. Tidak ada. Kita tidak tahu di mana Nuh awalnya hidup. Bahkan kita tidak bisa pergi dan melihat apa yang tumbuh di sana waktu itu. Apakah sepanjang gunung Ararat yang waktu itu Nuh buat bahtera itu semuanya tumbuhnya kayu gofir seperti perkebunan pinus yang ada di Bandungan sana seperti itu ya? Apakah di situ waktu itu sangat banyak kayu gofir sehingga Allah mengatakan buat dengan kayu gofir? Bahkan jika kita tahu di mana Nuh melakukan pembangunan, kita juga tidak tahu dari mana kayu itu berasal atau bagaimana ekologi dari zona konstruksi telah berubah sejak air bah. Apakah waktu itu kayu gofir terakhir ada setelah air bah udah nggak ada lagi, semuanya masuk ke dalam tanah dan tertutup oleh air yang dan tanah yang longsor waktu itu, sehingga tidak ketemu lagi kayu gofir. Di dalam Clark's Commentary on the Bible menunjukkan bahwa kayu itu mungkin adalah sejenis cemara, karena pohon itu berlimpah di sekitar Gunung Ararat. Tetapi itu juga hanya tebakan, kita juga nggak tahu ya. Itu Bible komentari yang mengatakan. Apa yang kita tahu adalah bahwa spesifikasi kayu itu adalah pasti spektakuler waktu itu. Bayangkan kalau kapal kayu yang dibuat untuk mengarungi bencana banjir. Kalau yang sekarang nggak banjir yang setinggi waktu itu, mungkin laut ya. Tapi tanpa ada kerusakan dinding yang begitu ekstrim, itu tidak ada kebocoran sama sekali, tidak ada. Kita memiliki contoh pohon yang tangguh dan tahan lama serta memiliki kekuatan yang susah dipatahkan tuh ada beberapa. Dalam buku-buku ada hickory. Saya nggak tahu ini hickory itu jenis kayunya seperti apa, saya tidak tahu. Tapi itu direkomendasikan dan sangat baik. Biasanya gagang-gagang perkakas yang terbuat dari hickory mungkin ya alat-alat dapur apa ya, karena kan banyak
air ya. Kalau kayu dapur dikatakan itu sangat awet, dan hikori itu sangat keras. Ada lagi yang lain, kayu jati. Kayu jati itu sangat sulit membusuk. Banyak perkakas-perkakas alat-alat kursi, meja dari kayu jati itu sangat sulit membusuk dan juga tahan air. Ini juga membuat kayu ini membuat bahan yang baik untuk membangun bahtera ya. Tapi waktu itu tidak direkomendasikan kayu jati, tapi kayu gofir. Ada lagi kayu akasia. Akasia banyak sekali. Itu juga bagus untuk membangun. Kayu belalang juga memiliki kekuatan karena daya tahannya. Kayu adalah materi konstruksi yang menakjubkan karena ringan dan kuat. Jadi bisa ngapung walaupun air segitu banyak, tapi bisa mengapung. Ada beberapa jenis kayu yang berat dan tenggelam dia ke air. Terus kayu apapun yang digunakan pada bahtera yang panjangnya waktu itu 450 kaki pasti sangat tahan lama dan dipersiapkan dengan baik agar tahan terhadap badai yang sangat hebat waktu itu. Hujan di mana-mana, angin kencang, bayangkan saja apa yang terjadi waktu itu. Lalu bisa dikatakan disitu bahtera harus membuat berpetak-petak itu dengan tujuan untuk tempat-tempat memisahkan binatang-binatang yang waktu itu dikumpulkan. Tapi mungkin rencananya tadinya bukan binatang aja ya, manusia yang waktu itu ada di situ juga mungkin akan dibuat satu petak-petak supaya tidak terlalu penuh. Dan harus kau tutup dengan pakal. Pakal ini apa ya? Ada yang tahu pakal di sini apa? Pakal adalah salah satu dari beberapa istilah Alkitab yang digunakan untuk menunjukkan aspal, atau lebih tepat lagi aspal. Di sini dikatakan bitumen. Saya sendiri tidak pernah tahu istilah bitumen apa, tapi kalau aspal banyak di jalanan sana. Semua jalan raya dibuat aspal yang hitam supaya dia bisa menutupi semua rongga-rongga yang ada di perbatasan kayu yang kan kayu kan dipotong-potong ya, tidak mungkin dia dalam kondisi besar seperti itu bisa, tapi kan harus disambung. Nah, untuk menutupi itu tetap harus menggunakan ini yang dipakai adalah pakal. Dia itu warna hitam, hidrokarbon yang sangat kental dan lengket yang merembes keluar dari tanah di berbagai tempat. Itu adanya waktu itu di sekitar Laut Mati. Jadi dia muncul batu hitam ke permukaan waktu itu ya di Laut Mati, dan ada retakan-retakan pada batu yang terletak di Laut Mati yang memungkinkan secara berkala menghasilkan banyak aspal yang mengambang. Karena kualitas perekatnya, orang-orang pada zaman Alkitab menggunakannya sebagai adukan semen. Jadi adukan semen waktu itu dulu tidak kenal namanya semen. Jadi untuk membangun satu bangunan, menyambungkannya dengan pakal ini, ya, pakal. Waktu dipanaskan, seperti kita tahu, aspal itu tidak bisa digunakan dengan keadaan dingin. Dia harus dipanaskan dulu dalam satu gentong ya, gentong yang besar supaya dia cair, lantas baru diberikan ke tanah supaya dia melengket. Sama seperti kita membangun tembok, dia harus dalam bentuk cair dulu ditaruh, baru di atasnya ditaruh bata lagi, lalu ya dilanjutkan seperti sampai ke atas, sehingga pada waktu dingin dia keras dan membatu. Nah, seperti itu juga lah pakal. Nah, pakal yang ada di bahtera waktu itu tidak hanya di sebelah luar, saudara, tidak hanya sebelah luar, dia sebelah dalam. Jadi betul-betul dia kedap air, tidak ada sedikit pun air bisa masuk ke dalam bahtera. Keranjang kecil yang dari rumput gajah yang digunakan bayi Musa. Mungkin kita ingat bayi Musa kan ditaruh di air di Sungai Nil. Waktu itu tidak hanya keranjang saja, tapi itu dilapisi juga dengan pakal. Jadi logikanya kalau keranjang-keranjang yang kita buat waktu sekarang ini pasti akan masuk air, tapi
waktu itu Musa dengan kekuatannya yang sekecil itu, dengan lemah seperti itu, dia tidak tenggelam, dia bisa terapung-apung di atas air sekian lama sampai ditemukan oleh istri Firaun itu dengan pakal. Jadi Bahtera Nuh juga memiliki lapisan pakal di luar dan di dalam dan menutup celah-celah kebocoran. Dalam hal ini betapa Tuhan memberikan bahan yang dibutuhkan, Dia siapkan semuanya. Kembali ke judul kita, bahwa siapa yang memberikan tanggung jawab kepada membuat Bahtera. Dalam hal ini pencipta kita adalah Allah sendiri. Dia yang menciptakan kayu yang kuat. Allah sendiri yang menciptakan kayu yang kuat dan pakal yang melindungi. Di sini mengambil tanggung jawab pembuat Bahtera. Siapa yang mengambil tanggung jawab sebagai pembuat Bahtera? Ini pembuat Bahtera di sini dalam tanda kutip. Pembuat Bahtera, kita kan punya rumah masing-masing, punya keluarga masing-masing. Dalam pekerjaan kita punya tanggung jawab masing-masing. Siapa yang mengambil tanggung jawab dalam hal ini? Di balik itu semua, kita sudah diberikan masing-masing tanggung jawab. Tapi Tuhan sendiri yang memberikan kita kepintaran, Tuhan sendiri yang memberikan kita kebijaksanaan, ya, untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Tuhan sendiri yang membuat kayu yang kuat dan pakal yang melindungi. Tuhan sendiri yang membuat masing-masing kita kekuatan dan perlindungan kepada masing-masing kita, supaya kita tetap sehat dan kuat dalam melayani rumah sakit ini, melayani pasien-pasien kita di sini. Kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing supaya kita dikuatkan untuk menghadapi badai dan segala macam badai yang kita hadapi ini. Mungkin hal ini adalah corona yang kita hadapi masing-masing kita, baik itu di ruangan kita masing-masing maupun sekitar kita. Dan kita berdoa supaya kita komitmen yang kita buat supaya disegel demikian kuat seperti pakal, ya, supaya kita bisa mematuhi firman Allah. Kalau kita seperti Nuh tadi, pasti yakin dan percaya kita pasti akan selamat. Untuk itu kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa supaya kita dikuatkan. Kita masuk ke saat teduh kita. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur di mana kami bisa berkumpul di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Pelajaran yang kami dapat pagi hari ini, Engkau adalah pencipta kami, pelindung kami. Tanggung jawab yang Engkau berikan kepada masing-masing Bapak, masing-masing kami. Biarlah itu kami pikul Bapak, kami jalani hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Engkaulah yang akan memberikan segala sesuatu yang kami perlukan Bapak. Di saat semua orang bingung, semua orang panik, kami Engkau berikan ketenangan. Karena kami yakin Engkau yang turut campur tangan dalam kehidupan kami. Engkau yang melindungi kami Bapak. Engkau yang terus menjaga kami sepanjang hidup kami Bapak. Biarlah Engkau membuat masing-masing kami sebagai lilin-lilin yang kecil
yang akan menerangi sekitar kami Bapa, dimanapun kami berada. Baik itu di rumah sakit tempat pekerjaan kami Bapa, baik itu pun di lingkungan tempat kami berada. Pakai kami Bapa, siapkan kami, kuatkan hati kami masing-masing. Pada pagi hari ini, teman kami ada yang sakit, suami dari Ibu Tiwi, yaitu Bapak Adi. Kiranya Engkau saja yang akan memberikan tangan-Mu Bapak, menumpangkan tangan-Mu, sehingga pada hari-hari ke depan akan sembuh baik dan kembali ke keluarganya dengan penuh sukacita. Demikian pula dengan pasien-pasien kami yang lain Bapak, yang Engkau percayakan kepada rumah sakit kami untuk kami layani. Kiranya Engkau pakai kami Bapa, sehingga kami bisa merawat mereka dengan baik dan mengeluarkan mereka karena kesembuhan yang Engkau sudah berikan kepada masing-masing mereka, dan nama-Mu akan selalu dipermuliakan di sekitar mereka Bapa. Hari ini teman kami Ibu Mbak Sumirat Putri yang berulang tahun pada pagi hari ini, Engkau saja yang akan memberikan umur yang panjang kepadanya Bapak, memberikan berkat yang melimpah ke dalam kehidupannya Bapak, menjadi berkat bagi sekitarnya dan keluarganya. Begitu pula dengan Avinda Citra, Engkau saja yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan ke dalam kehidupannya Bapak, memanjangkan umurnya, menambahkan umurnya Bapak, sehingga dia bisa berguna bagi sekitarnya, bagi keluarganya, dan terutama bagi kemuliaan nama. Sepanjang hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami dan pekerjaan kami Bapa, karena kami mau berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Tebus kami. Amin. Baik, kita akan terus sekali lagi dengan lagu yang sama, bagaikan bejana.